Oke, Giovanni Adi Pratama. Oke, Vini Febriano. Wes, ini salah satu orang yang selalu Selalu apa yuk? tampil tampan dan mempesona di Iya kalangan anak muda zaman sekarang. Wes, apa kabar Wi hari ini Wi? Baik atau tidak? Baik. Kok mas aku yang jawab Wi? Baik. Ya, baik saja. Ya, baik saja. Nah, semoga kamu selalu dalam kebaikan. Amin. Wi, akhir-akhir ini sibuk ngapain Wi? Akhir-akhir ini sibuk tidur ya Mas Vini ya. Sibuk tidur. Sibuk meraih mimpi. Wes. Kamu sangat tergila-gila dengan mimpimu itu ya? Mimpiku soalnya mendapat bidadari yang sangat cantik. Ini tak sebut di sini boleh nggak? Boleh. Beneran? Boleh. Wah, hiu. Oke, Wi. Aku lagi tertariknya sama makna kehidupan dari pandangan beberapa orang, Wi. Nah, karena memang di usia seperti segini, Ya. ini tuh lagi kita nyari-nyarinya dari diri sih, Wi. Benar sekali. Lagi belajar mengenai dunia ini. Nah, kalau dari kacamata Giovanni ini, kehidupan tuh menurutmu kayak gimana Wi? Maknanya itu apa Wi? Bentar, saya nggak pakai kacamata Mas Vini. Berarti dari sudut pandangmu. Oh iya, dari sudut pandang. Kehidupan itu tentang membagi kebahagiaan. Bagi kebahagiaan. Yes. Lingkungan sekitar ya Wi ya. Iya, benar. Karena di saat kita membagi kebahagiaan itu Diri kita merasakan merasa ya Wi. bahagia juga, Mas. Very deep word ever nih. Yes. Nah, terus kalau dari kamu sendiri, Be, cara memperoleh dan mencari kebahagiaan versimu tuh, kamu caranya kayak gimana, Be? Karena mungkin aku sendiri sih masih agak bingung sih, Be, karena kebahagiaan itu kayak gimana sih? Kalau dari saya, Ya, kalau dari kamu tuh, pertama tuh berdamai dengan diri sendiri dulu, Mas. wah, berdamai Pasti. dengan diri sendiri Ya, ya. itu pasti. Terus damai salah latah Mas aku malah. Saya tenang, Be, tenang. Tidak santai. Iya santai. Terus bahagia sendiri tuh datangnya tuh dari kita sendiri ya Mas ya. Oh ya. Karena memang titik terbesar dari suatu kebahagiaan itu saat kita membahagiakan diri sendiri ya, Be, ya. Nah tapi aku ya, Be, motong obrolanmu tadi ya, Be, ya. Berdamai dengan Diri sendiri. Nah ini banyak insan yang masih belum tahu caranya berdamai dengan diri sendiri. Karena memang apa ya, suatu sifat manusia ya, Be, ya. Bener. Kayaknya memang suatu sifat manusia yang susah menerima kenyataan itu loh, Bi. Nah, kalau dari kamu itu cara mengatasi itu kayak gimana, Bi? Ya sering-sering bersyukur aja Mas. Kita punya kayak gini ya udah syukurin. Terus habis itu kamu apa ya? Susah jelasinnya Mas. Ya, Gimana ya? Saat kita soal itu menerima siap orang tuh beda cara damai dengan diri sendiri Mas. Kalau saya tuh menerima apa yang saya punya, bersyukur, terus memaafin diri sendiri. Ini menarik nih, Bi. Karena aku pernah sih, Bi. Pernah dapat suatu hal sing menurutku rada berat sih, Bi. Nah, terus aku kayak selalu nyalahin diriku sendiri gitu, Bi. Wajar Mas. Pas itu tuh aku marah banget sama diriku, koyok kenapa kok aku gini? Terus ngopo tuh Dis kok sebodoh iki kok aku kayak ngono bola kok. Iya, sama kayak pas saya jatuh di Kaliwiru Masnya tahu sendiri loh Mas. Kayak gitu lah Mas. Rasanya seperti itu kan sama tuh. Kamu aku mereka ulang omongan ya. Jangan enggak usah itu sangat kelam sekali Mas. Sangat kelam ya. Kejadian Kaliwiru cukup yang tahu-tahu saja. Jadi itu kamu ya rasanya kayak kenapa kok kamu ngelakuin kayak gitu? Bodoh banget Mas, ngopo ngebut ya Allah. Wis. Tapi pada akhirnya tetap kamu bisa kan, Bi, menerima itu kan, Bi. Seiring jalannya waktu bisa menerima Mas. Karena memang menurutku yang paling susah itu ketika kita melakukan kesalahan, tetapi kita menerima gitu, Bi. Kalau kita itu melakukan kesalahan gitu. Iya. Karena masih susah sih, Bi, kalau menurut kayak gitu sih. Karena aku juga sering banget sih yang belum bisa menerima kenyataan gitu.
Padahal yang paling penting itu kan menerima kenyataan. Karena ya kembali lagi ke ekspektasi ya, Bi ya. Iya. Menurutmu ekspektasi yang terlalu besar itu apakah suatu hal yang akan menjadikan hal yang besar atau menjadi hal yang negatif? Menurut saya ekspektasi yang terlalu tinggi itu bahaya ya Mas ya. Bahaya. Malah bahaya. Jadi orang tuh malah lebih sering kecewa daripada bahagia itu. Karena Ekspektasinya dia terlalu Terlalu tinggi tinggi. standarnya. Heeh. Jadi kalau dan yang terjadi tidak sesuai ekspektasi ya. Wah. jadi ya udahlah, ekspektasi nggak usah tinggi-tinggi, mimpi boleh tinggi Mas, seperti itu boleh tinggi, tapi ya ekspektasi wajarnya aja lah, nggak usah terlalu tinggi. Kalau bisa diusahain, kalau nggak bisa Ya, ya diterima. dilakuin dulu. Kalau gagal ya udah terima aja, nggak apa. Jadi nggak usah terlalu kecewa gitulah Mas. Betul, Bi. Nah, ngomong-ngomong tentang kegagalan ini, Mm-mm. caramu menyikapi kegagalan itu gimana, Bi? Karena ada mungkin mungkin banyak orang sih, Bi, yang terlalu tenggelam di dalam kegagalan tersebut. Jadi Terus malah nangis-nangis. jadi untuk bangkit itu malah Wajar sih. jadi nggak bisa gitu. Nah, untuk menerima kegagalan itu menurutmu gimana? Dan untuk menjadi kembali lagi gitu. Ya itulah, nggak apa-apa sih Mas. Jadi kalau gagal nangis wajar, Wajar, ya. namanya manusiawi Mas. Heeh. Ya saya pernah gitu, gagal terus nangis juga pernah. Terus habis itu saya mikir, kalau saya gini terus kapan senengnya Kapan kan Mas? seneng? Saya nanti malah nggak bisa bahagiain teman saya, Oh, iya. nggak bisa bikin seneng teman saya. Terus akhirnya ya itu langsung bisa nerima kegagalan itu Mas. Karena kalau dari kamu, ketika kamu nggak bisa membahagiakan temanmu, kembali lagi ke dirimu jadi nggak bisa bahagia ya. Malah hewannya malah emosi juga Mas. Wah. Soalnya kalau pas berangkat sekolah gitu kan sedih, malah ntar kebawa emosinya tuh malah kebawa pas di kelas. Terus teman-teman malah ngikutin emosi juga, malah nggak enak kan Mas masalahnya sedih Mas. Dulu bukannya kita sering tidur di kelas, Bi. Waduh ya ting. Gitulah. Itulah caramu membagi kebahagiaanmu adalah membagi ngantukmu kepada temanmu sih, Bi. Daripada nih nganu tuh Mas ngerokok kayak guru ngantuk wis melu aku ngono tuh. Enak banget Bener ya sih, Allah. aku biasa join. Nah, terus kalau ini menurutku kan sih permasalahan anak muda banget sih, Bi. Ya, Kamu pernah merasa mental down kan? mental down. Mental down saat kamu merasa di titik terendahmu. Pernah sih Mas, kayak Pernah ya? nganu Saat itu- insecure gitulah, kurang pede sama diri sendiri Mas. Saat kamu pengen melakukan sesuatu tapi kamu nggak percaya diri gitu. Yeah. Nah, terus dari kamu tuh waktu itu kamu untuk membuat dirimu menjadi percaya itu gimana, Bi? Ya itu damai sama diri sendiri Mas, bersyukur, Ya, baik. terus nerima apa adanya. Udah gitu. Bener sih, bener. Sebenarnya Kak mental gitu, terus sama dari pandangan saya Mas ya, Yeah. mental sama apa sih namanya tadi? Apa tadi? Bilang apa tadi? Kamu udah Sama rasa kayak percaya diri Oh, gitu. iya. Kalau pandangan saya tuh dari didikan orang tua sih Mas. Kayak misal tuh kayak mau izin keluar main terus dikit-dikit gak dibolehin, itu anak justru malah jadi kurang pede sama dirinya sendiri, bisa jadi Mas. Iya, iya. Ini wah, ini aku curiga nih kalau kamu ini sebenarnya protes nih sebenarnya. Ya protes nih, suratan hati ini Mas. Suratan hati Saya ya? protes. Tapi memang sih, Bi, ada suatu kebenaran juga sih. Iya. Karena kalau misalkan memang dikurung itu jadi lingkungannya Heeh, seperti kan. itu aja gitu ya. Terus jadi anaknya kayak merasa wah aku kurang pede nih, aku nggak se-circle sama dia apa gimana. Wah bapaknya circle, masya Allah. Wah, circle gede nih. Kita skip circle kita skip. Nah, terus misalkan seumpamanya terus mereka sudah menginjak remaja atau dewasa, terus mereka kenal dunia luar malah jadi kaget ya, Bi ya. Ya kak, dulu saya kan SD SMP saya tuh hitungannya kayak dikurung Mas, main aja jarang. SD aja pas di rumah nggak pernah sampai main di luar rumah gitu, main sama anak-anak komplek itu nggak pernah.
Sampai sekarang aja malah nggak kenal sama anak-anak perumahan itu. Oh, iya. Cuma kakek tok hello kayak kalau denger ini Kalau kamu mendengarkan love you ini. kayak. Mm-mm. I love you juga kayak. Itu ya aku kenal kakek gara-gara les Primagama Mas. Primagama Kalau ya? nggak les nggak kenal sama kakek padahal depan rumah tok. Masa Wi? Wis. Tapi aku malah justru kebalikanmu Wi, aku. Wi. Gimana? Dulu sering nih main sama anak-anak kompleks ini. Tapi menginjak SMP, menginjak remaja lah. Sibuk sama sekolahan. Terus Iya, gak pernah sibuk main sama gitu kan? sekolahan juga. Terus habis itu jadi gak pernah main. Oh. Nah terus malah sekarang malah jadi gak tahu siapa sih sekarang. Cuma ketemu cuma monggo mas. Malah kebalikan ya. Malah justru. Ya terus itu pas SMA kan kaget saya Mas. Ya nggak kaget sih malah kayak kaget ke yang diizinin main malah. Kan sebelumnya nggak boleh kayak main malam nggak boleh. Kaget diizinin main malam terus akhirnya terus ya gitu nambah temen sampai sekarang kan. Nah berarti ada suatu hal yang mungkin dari ceritamu ya Bi ya. Nah mungkin orang tuamu mungkin juga pikir kalau misalkan kamu terus-terusan kayak gitu mungkin kamu jadi nggak bisa. Ya itu saya bersyukur lah. Makasih ya papa mama. Nah terus kamu ini ya Bi. Apa tuh? Karena ini kan remaja banget sih Bi. Apa tuh? Nah hatinya hancur ya Bi? Hati hancur. Tuh pernah tuh Mas. Namanya cowok SMA tuh pernah tuh Mas. Sih sebelum menginjak ke situ kamu Apa yuk? menilai apakah kita harus pacaran atau enggak? Ini enggak ngomongin soal bawa agama ya, cuman kita berbicara soal pandangan aja. Masuk. Menurut saya kalau sekarang enggak sih Mas. Mungkin kalau ya yang buat masih masa-masa kasmaran apa pengen punya pacar enggak apa-apa, tapi yang sisi positif lah. Kayak belajar bareng terus habis itu di rumah berduaan belajar bareng. Kuwi perlu dititik. Belajar wis pokoknya belajar bareng wae. Belajar biologi, reproduksi. Lanjut. Nah, aku bagi pengalamanku aja sih, Bi. Ya. Menurutku perlu sih, Bi. Karena waktu aku pacaran itu aku merasakan hal yang kayak motivasi gitu kan Mas? Motivasi tapi juga berat sih. Karena kadang-kadang kita merasakan sakit hati gitu. Masuk. Menurutku paham. rasa sakit hati itu perlu kita rasakan sih. Karena dengan itu kita jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Mas. Terus juga jadi bisa menghargai suatu kondisi gitu loh. Ya semenjak saya patah hati kan Mas. Terus langsung ya bisa kayak saat inilah kayak yang ekspektasi yang nggak terlalu tinggi, nggak mau yang terlalu tinggi, bisa nemuin kayak berdamai sama diri sendiri mah bisa kayak gitu Mas. Jadi menurutku patah hati penting sih. Penting ya. Malah bisa introspeksi gitu Mas. Nah menariknya justru di situ malah kita menjadi suatu jalan menuju dewasa ya. Terus, nah itu jadinya kayak sekarang itu maksudnya kita apa-apa itu jadi lebih mikirnya lebih luas gitu. Ini menarik sekali. Tapi kan patah hati nggak selalu tendang cewek kan Mas. Bisa yang lainnya kayak iri apa kak bodoh gimana gitu kan bisa. Nah ini masuk ke dunia pertemanan ini. Astagfirullah. Apa jangan-jangan temanmu kamu buruk ini? Buruk banget ya Allah. Menesek jenenge Vini ya. Ini musuh terbesar ya. Vini Februari Syah, aku ya aku jenenge awal. Untuk Sunu ini pembantumu tolong dinganu Sun. Wih. Aduh. Gimana? Kayak kita dari dulu kok ada apa? Biasa-biasa wae kayak. Enggak ada yang spesial loh. Makanya itu. Makanya enggak usah berteman sama Jopi, enggak ada yang spesial. Aduh. Tapi sih, Bi, aku tersanjung banget sama khususnya karaktermu sih, Bi. Karena apa itu? Karena apa ya? Walaupun kamu aku pertama suka tentang kamu caramu sederhana. Kamu ngapa-ngapain itu sederhana, Wi. Enggak perlu yang mentor-mentor banget gitu. Nah, terus aku mah gak sadar ya. Wong apa sendiri outfitmu ora cah.
Enggak masuk, enggak masuk. Astagfirullahaladzim. Jangan bawa ini. Iya ya. Maksudnya outfitmu tuh gak kayak aku gitu. Oh iya, kamu mentor kan banget Lipang. kan. Aduh ya Allah malah Lipang. Jangan juga ya. Kat. Nah, terus yang kedua aku tersanjung sama kamu selalu berusaha membuat sekitarmu tersenyum gitu. Ya. Karena apa ya? Apa yuk? Sangat jarang sih aku masih menemukannya kayak gitu. Iya, Mas. Karena untuk misalkan aku aja untuk membahagiakan diriku sendiri aja aku masih kebingungan gitu. Dan, wah ternyata ada suatu cerminan yang wow, aku bisa Mantap. ya, Mantap. aku bisa senyum dari dia gitu. Itu aku terharu ya, Mas. Wah, Terharu aku. loh ini deep word ever. Ya Allah, aku udah pernah dipuji. Masa wi? Iya, enggak tahu aku guyon. Sialan. Nah. Terus kamu merasa 18 tahun, ini 18 tahun ya? Nah, kamu merasa 18 tahun ini sudah bahagia belum? Kalau kamu dari menilai diri hidup. Kurang sih, Mas. Kurang ya? Ya. Saya perlu uang untuk membahagiakan orang lain lagi, Mas. Wow. Itu jujur. Saya tuh kalau yang belum tuh bagi rezeki, Mas, belum. Soalnya ya itulah. Belum ngasilin duit sendiri, masih dikasih orang tua. Aku pengen nggak bagi-bagi ke orang yang kurang mampu gitu, Mas. Seneng gitu lihatnya. Betul. Karena Jadi saya perlu uang sekarang. Anda perlu uang, saya juga. Iya. Untuk UM ya, Mas ya. Ayo tapi kita kemarin habis gagal. Oh iya ya. Waduh. Nanti dibahas nanti. Ya, jangan dibahas itu. Itu biarlah berlalu aja. Biarlah berlalu. Karena sesuatu hal yang memang harus terjadi itu memang terjadi gitu. Ya, mantap. Nah, terus kalau misalkan kamu nganu sih, Bi. Kenapa? Jadi aku menilai ceritamu kamu cukup puas dengan kehidupanmu sih. Jadi kita balikan aja pertanyaannya. Jadi harapanmu ke depan untuk hidupmu, kamu berharap seperti apa? Mimpi-mimpimu gitu. Tentang kedamaian, ketenangan. Mas. Mimpi saya membahagiakan orang tua. Terus hidup di ya tempat yang tenang gitulah, Mas. Gak suka yang bising-bising. Terus bisa kumpul sama teman-teman. Semoga. Masih bisa kumpul sama teman-teman udah seneng saya, Mas. Ya, justru kamu merasa itu ya, Bi, ya? Merasa rumah. Kalau misalkan kamu lagi kumpul gitu, malah kamu merasa itu lagi di rumah gitu. Soalnya saya tuh kadang kalau sama teman-teman merasa kayak aman gitu, Mas. Paham? Paham. Nah, kayak Itu gitu, Mas. tentang kedamaian sih. Dan kembali lagi kedamaian orang-orang masing-masing sih. Yeah. Well, sih, Bi. Memang kedamaian itu paling penting sih di dalam kehidupan. Karena kondisinya mau gimana pun kalau misalkan hatinya nggak damai kan, wah itu jadi suatu masalah ya, Bi. Oke, Bi, mungkin ada hal yang pengen kamu ceritain lagi nggak? Untuk berbagi cerita gitu. Apa ya? Atau hidup saya nggak ada yang spesial. Maksudnya kalau misalkan kamu pernah melakukan kesalahan, kamu mau cerita gitu agar orang lain tidak mengulangi juga. Kesalahan saya banyak, Mas. Wah, iya. Saya juga merasa gitu. Ya udah. Kan dia kan punya nganu masing-masing, enggak apa-apa ben. Betul. Ben dihadapi sendiri. Tapi keren sih, Bi. Overall kamu kan overall proses. Overall kamu menurutku nganu sih, Bi, melalui banyak cobaan sih, Bi, di hidupmu. Enggak, biasa aja. Nah, maksudnya di lingkungan SMA ya. Biasa aja. Nah, itu justru Oh, nih paling penting tuh. ya. Kalau live in jangan rokok. itu paling penting itu. Itu penting. Itu konyol soalnya. Terus sebagai teman, kalau misalkan live in, temannya tolong diingetin jangan ngerokok ya. Jangan cepu aja, jangan cepu. Dulu aku malah nganu sih, Bi, malah waktu kita kan serumah, Bi. Terus kamu kan di belakang tuh. Terus aku malah bilang enggak gitu. Astagfirullah. Harusnya aku mengingatkan kamu ya harusnya. Terus begitu teman aku minta maaf sih, Bi. Nah, enggak maafin sih.
Oke, Bi. Mungkin cukup segitu. Cukup hebat ya, Bi, pandangan tentang kehidupan itu. Dan semoga kamu bisa melalui hal-hal yang akan kamu temui sih, Bi. Ya. Ya. Ini pesan-pesan boleh, Mas? Oh, boleh. Saya mau berpesan untuk teman-teman saya yang gagal SBM, jangan sedih, itu udah takdir. Mungkin rezekinya bukan di situ, bisa yang dilang lainnya. Terus untuk yang keterima, selamat, Anda menang. Selamat lah. Terus yang di luar kota, jangan lupain orang tuanya, selalu ngabarin. Terus habis itu kalau udah sukses bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-temannya. Betul, amin. Terus kalau udah sukses jangan lupa juga sama orang tua. Itu paling penting. Soalnya orang tua itu nggak perlu uang, sekali lagi. Perlunya waktu sama kalian. Udah sih, Mas. Ya. Terus banyak, Wi. terus satu lagi. Oke. Jangan tinggikan ekspektasi kalian. Udah, itu penting banget. Karena di saat kalian jatuh, kalian akan merasa wow. Itu kedamaian juga itu saling bersambungan dengan ekspektasi. Aku jujur kaget sih, Bi, dengan semua ungkapan ini. Nggak pernah ditemuin toh? Gak pernah, Bi. Karena itu. siapa yang pernah melihat Zobi seperti ini ya? Nggak pernah, aku juga nggak pernah kok. Terus sip, overall makasih ya, Bi, udah mau bagi-bagi cerita. Oke, mungkin cukup gitu. Mungkin kita bisa lain waktu lagi ngobrol dengan hal-hal yang ingin kita obrolkan yang lain. Oke. Oh iya, mau tahu idola saya, Mas? Idola cilik? Enggak, idola itu bener. Oh iya. Ini panutan hidup saya tuh siapa? Uus biasa aja. Uus biasa aja, Uus. Penasaran? Besok lagi. Siap. Oke, kita lanjutkan besok lagi. Yeah.